Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang bapak-bapak, ibu-ibu, saya dudukan ibu-ibu, bapak-bapak. Nak ngibur ibu-ibu, biasanya ibu-ibu udah taruh belakang, terus kasihan. Saya nak sebut dululah. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah. Sebelumnya kita seperti biasa kita sambung dengan baginda Rasulullah SAW, dengan para anbiya, dengan para sahabat, keluarga baginda Rasulullah SAW, para tabi'in, tabi'in, para aulia, para wali, para ulama, para masyayikh, guru-guru kita semuanya, khususnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita sambung dengan Al-Fatihah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan bagi kita semuanya dari mereka, nur mereka, ya, ilmu-ilmu mereka. Itu mudah-mudahan memberkahi kita semuanya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa al hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita ni hidup tak boleh lepas dari guru. Tak boleh. Sama sekali tak boleh. Kemudian guru kita juga, dia jadi guru karena gurunya. Gurunya guru kita jadi guru karena gurunya. Kalau kita hidup tanpa guru, maka nasib kita bisa seperti Tarzan yang tinggal di hutan. Dia hidup tanpa guru, ya. Dia tak bisa apa-apa, pakai baju aja tak pandai. Kan? Tarzan tak ada guru dia. Tak pakai baju tak pandai. Tiap hari kerjanya apa? Main sama monyet. Main sama beruang. Itulah mainnya. Kenapa? Dia tak ada guru. Jadi kita ini kenal dengan Allah, kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena guru. Ada hikmah mengatakan laulal murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada murabbi, itu pendidik, guru, maka aku tidak akan kenal dengan Tuhanku. Tak kenal. Kita kenal dengan Allah, siapa kenalkan? Tentu guru kita. Nah, itu pentingnya guru. Jangan kadang-kadang orang nak main tembak langsung saja, saya Allah. Bahkan Nabi pun dilewatin dia. Tak ada tawasul. Langsung gitu. Allah kan dekat. Saya Allah. Iya Allah dekat. Tapi engkau jauh. Kan gitu. Jadi kita harus menghormati wasilah. Harus menghormati perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW itu perantara yang paling agung bagi kita semua. Perantara paling agung. Makanya kita harus banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, memberi hadiah Fatihah, ya, di antaranya untuk nyambung secara ruh kita kepada baginda Rasulullah SAW.
Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-musannifu rahimahullah, qala al-imam as-sayyid Abdullah bin Abi al-Haddad, faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi'. Kita sekarang masuk kepada bagaimana seorang murid itu harus mempunyai wirid membaca ilmu, wirid untuk belajar, menambahkan ilmu. Kita dulu pertama sudah ada bahasan orang harus punya wirid zikir, orang harus punya wirid puasa, terus wirid membaca Al-Qur'an, rutinitas. Ya, wirid salat sunnah sudah dikemukakan di depan oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abi al-Haddad. Kemudian berikutnya orang juga harus punya wirid menambah ilmunya. Nah, kalau orang tidak punya wirid menambah ilmu, contoh dia kok ibadah. Ibadah bagus. Tapi ketika ilmu tidak bertambah, nanti dia akan tidak tahu. Menurut dia ini betul, ternyata salah. Padahal dia rajinnya ibadah luar biasa. Ternyata yang selama itu dilakukan itu karena dia tidak menambah ilmunya. Oh, ternyata itu salah. Dia rugi. Orang kalau belajar ini untungnya apa? Ya, untungnya begitu wawasan itu tambah. Ini kan termasuk hidayah. Nah, ini kan ilmu ini termasuk jalan hidayah. Orang jadi tahu. Orang kalau tidak ditegur dengan ilmu, dia akan susah untuk meningkat. Bahkan dia merasa dia dah bagus. Gini sudah sampai gini aja sudah. Ternyata setelah dibahas dengan ilmu tentang ilmu adab, tasawuf, atau dari fikihnya, atau dari tauhidnya oh ternyata aku ini belum betul. Nah, itu fungsinya ilmu. Jadi tidak jaminan orang yang rajin ibadah tapi dia mengabaikan ilmu, dia tidak jamin selamat. Kenapa? Karena ada orang, satu contoh sudah jelas dicatat oleh sejarah, ibadahnya luar biasa. Kita tak ada apa-apanya. Tak ada apa-apanya. Dia Qur'annya hafal. Sering saya sampaikan ini. Untuk apa? Untuk satu pengingat bagi kita tuh bahwa penting, belajar tuh penting, bukan tak penting. Jangan merasa dah pandai. Kita ini tak ada apa-apanya. Orang tuh sudah hafal Al-Quran, hafiz Quran, jadi guru Al-Quran, malam qiyamul lail, siang puasa. Nah, tapi salah dia di dalam ilmunya. Akhirnya apa? Sayyidina Ali habis salat subuh dibunuh sama dia. Gimana? Selamat. Orang yang hanya berbekal ibadahnya rajin, tapi dia tidak tahu ternyata yang dipegang itu karena dia tak mau menambah ilmunya. Dia jadi tak tahu kalau itu salah. Dia merasa betul terus. Amirul Mukminin dibunuh. Macam dah tak ada penjahat lain. Macam dah tak ada penjahat. Sehingga Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu dianggap orang yang sesat yang berhak untuk dibunuh. Kenapa? Ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu juga harus belajar terus. Nanti kalau orang tak belajar terus, nanti rawan sesat. Kenapa orang itu sesat? Karena bodoh. Orang sesat itu karena bodoh, karena tak punya ilmu. Itu masalahnya. Nah, mohon maaf orang-orang keluar dari Islam murtad itu biasanya orang-orang bodoh. Orang-orang yang murtad itu biasanya orang-orang bodoh. Nah, kalau dia pandai dia tidak bahkan murtad, tak murtad. Ngapain aku? Ini Islam dah betul. Nah, yang lain-lain, kenapa aku harus masuk ke sana? Karena dia punya ilmu. Ketika dia bodoh, maka dia akan mudah sesat. Nah, penting ilmu itu. Jangan merasa sudah cukup. Guru kita Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani hidupnya setiap hari ilmu terus. Sampai beliau ini mengatakan kepada murid-muridnya, kalau sudah selesai pendidikan nak balik kampung Indonesia, maka kata beliau, mazil taliban, kamu senantiasa, kamu masih tetap seorang
santri. Jadi terus belajar terus. Jangan kau merasa, aku dah syekh besar, dah kiai besar, ustaz besar, tak ada belajar lagi. Tak bisa. Ilmu ni bukan main banyak ilmu. Ilmu bukan main banyak. Jadi orang kalau ilmunya itu banyak, dia akan sedikit komplainnya. Tapi orang kalau ilmunya sedikit, dia banyak komplain. Banyak nyalahkan orang. Itu salah, itu kafir, itu bidah, itu musyrik. Semua orang disalahkan. Rata-rata disalahkan semua. Orang kalau gitu, ilmu kalau sedikit, dia akan banyak komplain. Tapi orang ilmu kalau justru luas, dia tidak begitu, lebih bijaksana. Oh, begini, ini ada ilmunya, ini tidak mudah menyalahkan orang. Dan dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kalau orang ilmunya tidak luas, yang dia punya itu aja yang dianggap yang benar, yang lain semuanya salah. Itu karena sedikitnya ilmu yang dimiliki. Itu masalahnya. Makanya setiap hari kita harus belajar. Wirid itu harus sampai mati, kita harus jadi seorang santri. Harus terus belajar. Karena mesti ada saja hal-hal yang perlu kita ketahui. Wa yanbaghi an yakuna laka birdu min qira'atil ilmi an-nafi wa huwa alladhi yuridu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa aqwalihi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi. Yang namanya ilmu yang harus kita kaji itu yang bermanfaat, yaitu pertama ilmu yang bisa menambahkan kita lebih makrifat billah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita juga lebih tahu, lebih paham tentang firman-firman Allah, sifat-sifat Allah, ya, tentang af'al Allah Subhanahu wa taala dan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu min ma'siyatihi. Dan juga ilmu itu yang bisa, dengan ilmu itu kita tahu mana yang diperintah sama Allah, mana yang dilarang sama Allah. Kalau kita tak belajar, macam mana kita tak tahu? Dikira saya, ini tak apa-apa, ternyata tak boleh. Karena kau tak belajar. Kalau kau belajar, kau baru tahu. Wa yurithuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah. Dan ilmu yang bermanfaat itu yaitu ilmu yang bisa menjadikan engkau ini lebih memilih, ilmu yang menjadikan engkau ini punya sifat zuhud. Zuhud, tidak cinta dunia. Waraghbatan fil akhirah, dan ilmu itu yang membuat engkau jadi cinta akan akhirat. Itu ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Ini tak belajar, tapi tambah cinta dunia pula dia. Waduh, tak ada zuhudnya. Tak ada cinta akhiratnya, tambah cinta, tidak. Ilmu ini penting. Orang kalau dengan ngaji, dengan belajar, apalagi pokoknya contoh semacam kitab adab atau akhlak atau tasawuf, itu kalau kita ngaji, lama-lama kita ni ada timbul, alhamdulillah Allah ngasih kita ni sifat zuhud, enggak terlalu cinta dunia, gila dunia. Sekarang kerusakan di dunia ini, korupsi, pencuri, perampok, apa segala macam, pembunuhan dan lain sebagainya, kelahi ini, itu kenapa? Rakus. Itu karena kerakusan, rebutan jabatan, sikut sana, sikut sini, pokoknya aku harus jadi dan lain sebagainya. Itu kenapa? Rakus. Cinta dunia. Pangkat itu termasuk dunia, duit termasuk dunia, rebutan proyek ini sana, kelahi sini, proyeknya hilang dan sebagainya. Itu cinta dunia. Kalau kita belajar, dengan belajar ini yang seperti ini diredam. Kita jadi tahu Allah hidup di sementara. Rasulullah SAW bersabda, kun fi dunya kana gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang nyebrang jalan. Gharibu seperti orang yang merantau atau orang yang menyeberang jalan. Kita ini merantau aja. Tak usah kita jadikan dunia ini tujuan. Berapa banyak orang yang penting itu nak kaya aja. Belum sampai kayanya keturutan, yang seperti dia mau, dia mati duluan. Tanah dah bersepah di mana-mana, tanah masih lagi cari tanah sana, bisnis ini. Yang untuk agamanya mana? Tahu-tahu dia mati cuma butuh tanah berapa? Kalau tanah orang meninggal tuh 0,5 meter atau berapa tuh? Kali berapa tuh? Tanah dia hektar sana. Kau mati besok, tanahku tak banyak. Segini je ini. Itu saja yang dibutuhkan.
Gila-gila. Kalau udah mati kau mikir tanah kau sebanyak ini. Cinta dunia. Cinta dunia. Nah, pangkat 5 tahun, insyaallah 5 tahun nanti, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Allah. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu belum lagi datang kau dah mati duluan. Nah, itu lupa dia tuh. Itu namanya cinta dunia. Ilmu yang bermanfaat termasuk yang seperti ini. Jadi mengingatkan kita kadang-kadang hidupnya kumpul dengan orang bisnis, otak jadi otak bisnis. Kumpul dengan orang politik, otak jadi otak politik. Kumpul dengan orang pemalas, otak jadi otak pemalas. Gitu. Ini pengaruh. Nah, makanya kita duduk, ayo kita ngaji, kita dengar perkataannya para ulama, nasihatnya para aulia, para wali. Gimana dia orang? Oh, ternyata aku salah yang aku lakukan nih. Gitu. Nah, mau jadi pejabat, mau jadi apa? Tak ngaji dulu. Jadi dijadikan jabatan itu sebagai pekerjaan, bukannya untuk ibadah. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia jadi khalifah. Emang dia anggap itu kerjaan bagi dia. Maksudnya karena dia nak cari kerja gitu. Sayyidina Umar, dia dapat jabatan apa, dia anggap ini kerja untuk cari dia duit, untuk dia cari proyek gitu. Tidak, itu amanah ibadah. Di macam mana dia bisa mensejahterakan rakyat ini. Sayyidina Ali dan lain sebagainya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu namanya tidak cinta pangkat, tapi macam mana dia melakukan hal tersebut untuk ibadah. Kalaulah para pejabat niatnya itu ibadah lillahi ta'ala, aman sudah selesai. Tapi ketika otaknya otak bisnis, otaknya otak nak mengumpulkan duit, nak mengumpulkan kekayaan, habis. Nah, ini masalahnya tuh di situ. Itu berbedanya gitu. Makanya termasuk syarat sifat-sifatnya pemimpin itu kan seperti sifatnya para nabi. Karena nabi itu adalah pemimpin. Nah, sifatnya para nabi apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Orangnya harus jujur, tak suka bohong, bukan pembohong. Amanah harus amanah, dikasih amanah dilakukan, jangan dikhianati. 100 ya 100, jangan potong sana potong sini, itu namanya amanah. Dari sana turun sampai sini habis. Nah, ini masalah, itu namanya tak amanah. Kalau nak cari untung, itu bukan menjadi seorang pemimpin atau pejabat, jadi bisnismen. Kalau nak cari untung, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemimpin, itu orang yang tabarruk. Niat ini lillahi ta'ala, berkorban untuk masyarakat, untuk kaum muslimin dan muslimat. Ibadah niatnya, bukan untuk cari untung. Kalau nak cari untung, salah. Jabatannya itu salah. Pergi bisnis cari untung sana. Modal besar, dagang, apa, bis, terserahlah kau cari untung banyak. Nah, tetapi kalau cari untung jatuhnya di pemerintahan, di jabatan, nah ini kacau jadinya. Itu namanya nanti jatuhnya tidak amanah. Siddiq, fatonah, cerdas. Siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan, ya, yang jelas, transparan. Tabligh itu Rasulullah, apa yang turun dari Allah disampaikan semua, transparan. Ini yang ada aku dapat, semua, tidak ada yang aku sembunyikan. Terus terang, nah ini begini, selesai. Nah, tidak ada yang disembunyikan sana, sembunyikan sini, dan sebagainya. Nah, ini kalaulah sudah 4 sifat ini dipraktekkan, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebetulnya tergantung niat saja. Inilah pentingnya belajar. Kadang-kadang orang nih dah tak mau belajar lagi. Udah sibuk aku kerja, ngurus ini nih, tak ada tambah ilmunya lagi. Akhirnya dia kumpulnya sama orang-orang bisnismen, otaknya bisnis teruslah dia. Macam mana aku nak dapat untung? Macam mana? Oke, terus. Coba duduk, apapun jabatan kita, duduk ngaji, belajar.
dengarkan dulu perkataannya dari orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, para aulia, para ulama. Kalau ulama sekarang tak mempan, ulama dulu kita datangkan dengan kita menyampaikan dari karangan-karangannya, dari kitab kita, agar hati ini ternasehati. Itu baca gitu. Kalau nggak gitu selesai, hanyut. Nah, ada cerita, habis semuanya. Habis itu tinggal pusing di akhirat. Baru tahu. Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya satu kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Tahulah kau. Tahu menjawab. Sayyidina Umar bin Khattab katanya, ketika diangkat jadi khalifah, aku takut nanti ada seekor anak sapi di ujung sungai Furat sana mati. Aku dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Kan jadi menang proyek. Aduh, kacau. Nah, ini bahaya luar biasa. Jadi kita ini perlu ilmu, yaitu kita belajar agar timbul sifat zuhud, kita tidak cinta kepada dunia dan kita suka dengan akhirat. Kemudian wa yubsiruka bi uyubi nafsik wa afati amalik. Kemudian ilmu yang menjadikan engkau tahu tentang aib dirimu sendiri. Nah, itu penting. Dengan belajar kita tahu aib kita apa, kan? Wa afati amalik, dan afat-afatnya amal apa nih? Rajin amal. Banyak amal. Ternyata dia tak tahu ada sifat hasad. Innal hasada ta'kulul hasanat. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, sesungguhnya sifat hasad itu bisa memakan kebaikan, amal-amal kebaikan ini seperti api yang makan kayu bakar. Habis amalnya dipikir dah banyak, tapi ada sifat hasad di dalam hati, dia tak tahu, tak belajar, dia tak disembuhkan, dia hilang semua amalnya. Wa maka idi aduwik, dan ilmu yang bisa memberitahukan kepadamu tentang tipu daya musuhmu, yaitu setan, iblis laknatullah. Wa hadzal ilmu, jadi orang tahu. Tahu, oh ini tipu daya setan, ini tak boleh aku ikut. Kalau tidak, ikutin terus. Karena dia tidak tahu, dia bodoh. Wa hadzal ilmu tsabitun fil kitab wa sunnati wa kutubil a'immah. Wa qad jamul al-Imam Al-Ghazali fi kutubi al-'azimah. Al-'azimatul qadar, al-kabirah, al-khatar, inda man lahu basirah fid din wa rusukhin fil ilmi wa kamalin fil yakin, wa wazib ala mutala'atiha in kanat laka himmatun fi sulukit tariq wa raghbatun fil wusul ila maratibit tahqiq. Wa qad infaradat al-kutubu al-ghazaliyah wa qad infaratu al-kutub al-ghazaliyah min baini kutubil muhaqqiqin min as-sufya bil jam'i wat tahrir wa khusulit ta'thir al-kathir fi zamanil qasir. Kata beliau al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad, ilmu-ilmu ini ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ada juga di kitab-kitabnya para imam. Di kitab-kitabnya para imam. Jadi kita belajar nih, jangan kata apa nih belajar kitab nih. Kita kan ada Quran, ada hadis. Tak pakai lagi kitab-kitab tuh, kitab-kitab kuning. Apa kitab kuning? Nah, kata dia, kita kan ada Al-Quran dan hadis, ngapain pakai kitab ini, imam ini. Ini orang salah faham, orang gagal faham, orang yang tidak faham. Jadi para ulama itu menulis kitab itu bukan ngambil dari koceknya gini, atau dia mimpi malam-malam, oh dapat wangsit langsung tulis. Tidak, mereka ini ngambilnya dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita nak ngambil dari Al-Quran langsung tuh, itu ada Quran, tak usah kita pergi pengajian lah, tak usah ada ngaji, bagi aja Quran satu-satu hari, pelajari sendiri, ambil langsung dari Quran.
Besok kita ambil kitab hadis Bukhari, ini ambil, belajar sendiri sana. Macam mana nak dapat? Kita belajar dari kitabnya para ulama ini. Kenapa? Karena mereka ulama, mereka tahu al-muhaqqiqin, bahkan mereka ini sudah melampaui tahapan-tahapan ini sampai mereka menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar dari mereka. Jadi kata orang ini tak usah kitab ini, langsung Al-Qur'an. Terus kau ngambil langsung. Yang bilang gitu ternyata dia ngambilnya dari Google. La ilaha illallah. Tengok kau ngambil dari mana? Kalau tak WhatsApp, Facebook, Google. Kalau tak itu buku bahasa Indonesia terjemahan. Bedanya apa? Kau ngambil dari buku bahasa Indonesia terjemahan tu dengan ini kitab Arab asli, tulisan ulama-ulama terdahulu 1000 tahun yang lalu dia nulis. Yang kau ambil itu orang sekarang. Nerjemahnya pun kadang salah-salah. Engkau berarti tidak mengambil langsung juga dari Al-Quran, sama gitu. Kalau namanya orang langsung ambil dari Al-Quran, kau ambil Quran, kau baca, kau ambil ilmunya dari Al-Quran. Mampu kamu? Tidak mampu. Kita juga tidak. Makanya kita ngambil dari kitabnya para ulama. Mereka ini orang-orang sudah melampaui tahapan-tahapan, ya, taqarrub ila Allah, sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar dari mereka bertahap. Nah, ngambil dari Quran langsung. Engkau jangan sok-sok gaya ngambil dari hadis langsung. Kitab hadis kau punya apa? Kau paling ngambil dari makalah-makalah, tulisan-tulisan tuh bahasa Indonesia. Itu saja. Apakah itu namanya ngambil dari Al-Quran langsung? Tidak. Sama sekali tidak. Sama dengan yang kita lakukan ini. Justru ini yang nulis orang soleh, ulama terdahulu, mana lebih dekat? Tuh yang nulis siapa tuh? Paling ustadz engkau. Kan gitu. Nah, sama saja. Jadi kita jangan terkecohkan terhadap orang yang bilang kita langsung Quran hadis saja langsung. Mana kau ngambil langsung dari Quran hadis? Kau mesti ngambil dari tulisan-tulisan guru-gurumu, ustaz-ustazmu. Lahirnya kapan ustazmu? Baru kemarin. Masih tua aku lagi. Nah, masalah kan? Nah, kalau gitu apa bedanya aku nulis kau ngambil dari aku? Kan sama saja. Nah, maksudnya, lah ini kita ngambilnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu kurunnya sekitar 1000 tahun yang lalu. Imam Ghazali itu 1000 tahun yang lalu dia. 1000 tahun yang lalu tak zaman seperti zaman sekarang. Orang dulu sibuk zikir, orang sekarang sibuk HP. Kan gitu. Macam mana kita nak ngambil Ustaz sekarang? Masya Allah, orang zaman dulu terjaga. Masya Allah, kemaksiatan tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ini kemana kita pergi, ketabrak bank. Dulu tak ada bang, mana ada orang tuh pergi nyangkul, tanam kurma buah jual untuk makan. Itu aja. Nah, yang nelayan pergi ke laut, apa segala macam. Yang ternak kambing. Itu mereka lebih bersih. Hatinya lebih bersih. Ini orang baru lahir kemarin baca Quran masih lintang pukang, kata dia kita ngambil Quran hadis saja langsung, kata dia. Tak usah kitab-kitab, tak bisa begitu. Kita ngambil dari kitab-kitab itu bukan berarti kita ini menduakan, mentigakan, mengempatkan Al-Quran dan hadis. Tapi ulama-ulama itu ngambilnya itu intisari, hasil dari Al-Quran dan hadis. Enggak ada bedanya. Kata orang kita tak usah mazhab-mazhab, langsung Al-Quran hadis saja. Kau pikir Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu menetapkan hukum ngambil dari mana? Itu semuanya dari Al-Quran dan hadis. Sekarang kalau kita tak boleh ikut Imam Syafi'i, tak boleh ikut Imam Malik, langsung ke Al-Quran, macam mana caranya? Tunjukkan sama aku macam mana caranya. Kadang ini hukumnya gini. Kau ngambil dari mana? Tengok mana kami. Buku tulisan bahasa Indonesia. Itu berarti kau juga tak ngambil langsung dari Al-Quran. Kalau ustadzmu itu salah cetak pabriknya, kau sesat. Kita ngambilnya Imam Syafi'i, periodenya Imam Syafi'i tahun 150 beliau lahir, dekat dengan Rasulullah periodenya. Imam Malik tahun 96 lebih dekat lagi. Imam Abu Hanifah tahun 60 Hijriah lebih dekat lagi dengan Rasulullah, dibukukan oleh murid-muridnya. Tentu ini lebih lebih dekat, lebih tidak tercampur dengan hal-hal yang macam-macam. Karena dia lebih dekat dengan Rasulullah. Bukan berarti kita ini menduakan Al-Quran dan hadis ketika mengambil mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tidak sama sekali. Karena mereka itu
yang mampu untuk mengambil hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis, kemudian dikumpulkan, ditulis oleh murid-muridnya, kita tinggal ngambil enaknya saja, gitu. Jadi banyak yang salah, apa pakai kitab kuning, saya ini ulama ini, itu orang tak paham. Kitab kuning aja kata kau tak boleh, apalagi kitab putih bahasa Indonesia yang kau baca tuh, itu jauh, nggak ada apa-apanya. Jangan mentang-mentang di situ kalau Allah Taala, terus di sini nggak ada kalau Allah Taala ini. Betul, kalau Allah Taala, kalau Rasul ini di sini banyak, ya kan? Ini kitabnya ini. Ini putih karena dicetak pakai kertas putih. Tapi ini aslinya kitab-kitab terdahulu, semacam kitab Ihya Ulumuddin. Maksudnya kitab kuning itu kitab ulama-ulama terdahulu. Jadi kita belajar dari situ, Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama. Jadi Imam Al-Ghazali kata beliau di sini telah mengumpulkan di dalam kitab-kitabnya yang agung, ya, tentang masalah hukum-hukum, ya, dan itu sangat bagus untuk kita mempelajarinya, sangat bagus, luar biasa. Jadi seperti di situ juga kitab-kitab tasawuf punya Imam Al-Ghazali. Kalau ada orang yang komplain dengan Imam Al-Ghazali, meremehkan Imam Al-Ghazali, itu abaikan saja, ya, diabaikan saja. Mereka tidak paham. Itu pelajaran Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu luar biasa. Ya memang manusia itu tetap punya kekurangan karena begitu luasnya ilmu, jadi biasanya orang kalau mengkritik Imam Al-Ghazali ini, katanya Imam Al-Ghazali ini masalah hadis dia kurang. Makanya kita tak boleh pakai kitab dia Ihya Ulumuddin. Kadang-kadang ada hadis gini, ada yang dhaif kata mereka gitu. Oke, itu sisi kekurangannya. Hadis kemudian kalau ada tuh, kalau dah yakin maudhu jangan dipakai. Tapi janganlah ibaratnya ini kita ada mutiara satu karung, berlian satu karung, tapi itu kecampuran batu-batu kerikil, ya kan, katanya, wah ini ada kerikil dia dibuang, kata dia. Atau kacang hijau, Bu, kacang hijau tuh biasanya kan ada batu-batu dia tuh. Kacang hijau satu karung, katanya ini ada kerikil-kerikilnya, wah ini tak pakai, ini dibuang semua, batunya aja buang, kacang hijaunya ambil, kan begitu. Itu namanya munsif, bijaksana. Ini tidak nak kena buang semuanya. Kau tak tahu itu mutiara isinya. Kecikan sikit ini berdengung. Ya, silakan. Tak lepas daripada dunia, ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, betul. Gimana? Tak sampai 50% lagi hidup jamaah. Oh ya. Pengaruh dari setan. Ya. Jadi apa yang baiknya usaha untuk mendorong kita supaya itu ilmu selain dari usaha kita sendiri atau kita nak ngajak orang? Usaha lain supaya kita menangkap ilmu kita. Ya di antaranya yang kita lakukan ini dah betul nih, kayak gini. Kita dah ngajak orang kita. Ya. Untuk kawan-kawan kita. Iya, mendorong paling tidak untuk kita mendorong supaya semangat lagi untuk ilmu. Oh, gini. Kita harus macam mana kita nak selamat? Nak biar tambah semangat gini. Satu. Jangan kita berpikir menuntut ilmu itu bukan atau ibadah yang urusan berapa gitu, bukan. Menuntut ilmu itu dengan sholat sunnah masih utama menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ini ibadah, Bu. Ibu sambil ngantuk-ngantuk, sambil ngobrol-ngobrol sedikit tuh kan kanan kiri, itu masih dapat pahala.
Tuh, tapi coba sholat macam gitu, mana sah? Tak ada sah. Nanti kita habis ini kemana? Mana sah? Tapi kalau dengar ngaji sambil gitu-gitu tuh masih dapat pahala, Bu. Nah, kan? Ini contoh. Jadi menuntut ilmu ini ibadah. Sekarang ibu saya suruh pilih, ibu habis maghrib sampai isya sholat terus di situ, sholat terus, atau balik ke rumah sholat nanti azan isya baru datang lagi. Sama duduk macam gini, mana yang lebih enak? Kan enak macam gini kan? Coba ibu balik habis maghrib, balik di rumah sholat 2 rakaat berdiri lagi, 2 rakaat berdiri lagi, 2 rakaat berdiri lagi sampai selesai. Nanti azan ke sini lagi. Ini utama nih, Bu. Belajar nih. 1. Jangan berpikir menuntut ilmu itu hanya macam orang sekolah gitu. Tidak sama sekali. Nah, ini ibadah ini, bukan tidak ibadah. Walaupun kita nampaknya duduk ini bersandar sampai ngantuk-ngantuk, tapi itu pahala tuh. Coba sholat sampai nyandar gini, pahala apa benda? Tak ada cerita. Tak ada cerita. Ini pahala nih, Bu. Paling senang termasuk ibadah nih menuntut ilmu ini. Jadi di antaranya nomor 1 itu kita harus camkan di dalam hati kita nih bahwa ngaji dengar macam gini ini ibadah. Jangan kita remehkan. Jangan kita pikir cuma sholat aja ibadah, baca Quran saja ibadah. Tidak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang kepingin jalan menuju surga dimudahkan sama Allah, belajar. Itu harga mati itu. Kata Rasulullah, barang siapa yang menapaki jalan menuntut ilmu maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Itu sudah jelas. Kalau kau nak jalan kau mudah masuk surga, belajar. Itu dimudahkan. Tujuan kita tentu ingin masuk surga. Bagaimana caranya? Harus belajar, semangat. Dan ini ibadah. Ibadah belajar ini, bukan tidak ibadah. Jadi itu diantaranya kita harus ada komitmen. Banyak sekali semacam hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW. Orang penuntut ilmu nih, Pak. Penuntut ilmu ini itu didoakan oleh makhluk-makhluk semuanya, sampai ikan di tengah laut tuh itu beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu nih. Kita istighfar sendiri belum tentu tembus langit. Tapi lah kalau ada ikan tenggiri di laut beristighfar untuk Irfan, ya Allah ampuni dosa Irfan ya Allah. Ini hadis Rasulullah, bukan saya ngarang. Ya, ikan tuh beristighfar untuk kita. Tapi kalau kita tak termasuk talibul ilm, tak ada cerita dan kesibukan. Khusus makhluk-makhluknya Allah ini beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk talibul ilm. Kemudian dia akan orang talibul ilm pun dekat dengan malaikat. Malaikat menurunkan sayapnya pada orang-orang yang menuntut ilmu, ridwan bima fa'al. Karena malaikat ini suka terhadap para penuntut ilmu. Kita duduk di sini berkawan dengan malaikat, Bu. Ya, jangan hanya nanti berkawan dengan malaikat Israel aja. Malaikat rahmah banyak nih. Malaikat rahmah itu banyak. Kita duduk di sini berkawan dengan malaikat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Luar biasa fadilahnya menuntut ilmu itu, luar biasa. Rahmat Allah turun dan lain sebagainya. Luar biasa. Makanya kata Rasulullah, saking pentingnya ilmu, kata Rasulullah apa? Al ulama warasatul anbiya, kata Rasulullah. Ulama itu ahli warisnya Nabi. Bukan Rasulullah bilang al ubad warasatul anbiya, orang-orang yang ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah tok, ya, tidak ahli ilmu itu orang enggak. Tapi ulama, kenapa? Karena Nabi yang diwariskan Nabi itu ilmu. Ulama ahli waris Nabi. Orang yang paling dekat derajatnya dengan kenabian itu ulama, ahlul ilm. Nomor 2 ahlul jihad. Ini paling dekat orang derajatnya dengan kenabian. Karena semua nabi pandai, semua nabi ulama, semua wali ulama, semua wali itu orang pandai. Ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.